Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Al-Ghayatu wa Taqrib, atau juga yang disebut dengan judul Ghayatul Ikhtisar, pematan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di Kitabun Nikah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang beliau sebutkan sebelumnya terkait dengan masalah dalam pernikahan, yaitu sebelum masuk masalah talak, beliau sebutkan jika dikhawatirkan istri itu nusyuz, durhaka atau tidak taat kepada suami. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza bana nusyuzul mar'ati wa'adhaha fa in abad illa nusyuza hajaruha fa in aqamat 'alaiha darabaha wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Ini poin terkait dengan nusyuz. Kata beliau, wa idza bana, jika nampak, yaitu tanda-tanda bahwa ini seorang istri, dia muncul darinya tanda nusyuz. Apakah itu dengan ucapan, kata para ulama misalnya, biasanya kebiasaan dari istri itu dia bagus ucapan-ucapannya. Kalau dipanggil oleh suaminya bagus jawabannya. Tapi tiba-tiba berubah ucapannya. Atau nampak berupa perbuatan. Biasanya wajahnya selalu ceria. Sekarang tiba-tiba nampak wajahnya abusah. Ya, muram, kecut. Iya. Atau dia nampak keberpalingannya berbeda dengan yang biasa. Ini sudah nampak tanda-tanda. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Kata beliau, wa'adhaha. Maka dia menasehatinya dengan nasihat yang mendalam. Ini Masya Allah. Iya. Ini langkah yang harus diambil oleh suami. Kalau dia nampak, ya, hal yang berubah dari istri, sikapnya, ucapannya, nampak bahwa dia ini sudah tidak taat lagi, maka langkah awal yang harus ditempuh oleh suami adalah menasehatinya. Iya. Langkah ini sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd.
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, itu bagi istri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki itu atas perempuan. Banyak kelebihannya laki-laki. Iya, dia kuat, dia tidak pernah libur dari sholat. Berbeda dengan perempuan, kalau haid tidak sholat. Laki-laki tidak. Demikian pula kelebihan-kelebihan yang lain. Wabima anfaku min amwalihim. Ini alasan juga yang kedua. Karena sebab yang berinfak, yang menafkahi itu adalah suami. Sehingga dia adalah pemimpin. Yang wajib nafkahi itu adalah suami. Sehingga dia pemimpin. Sehingga dia adalah pemimpin. Maka kata Allah berikutnya, fasolihat qanitat hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah. Maka para perempuan yang solehah, taat kepada Allah, dan hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah. Dan mereka menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada. Suaminya tidak ada di rumah, dia jaga dirinya. Dia taat, solehah. Dia jaga dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Wallati takhafuna. Sekarang datang setelahnya. Ini perempuan golongan pertama. Perempuan solehah, taat, menjaga diri ketika suami tidak ada. Setelahnya, wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan, wanita, yang kamu khawatirkan akan nusyuznya mereka. Kedurhakaannya, ketidaktaatannya, tidak solehah. Ya, tidak taat. Tidak jaga suami, tidak jaga dirinya ketika suami tidak ada. Suaminya tidak ada, dia keluyuran di mana-mana. Iya. Keluar kemana-mana. Tanpa izin suami. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, fa'iduhun. Ini tahap awal. Maka, nasihati mereka dengan nasihat yang mendalam. Iya. Boleh ditanyakan kepadanya dengan takbir, saya atau apa yang terjadi terhadapmu. Saya melihat bahwa kamu telah berubah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, jaga hak Allah. Demikian pula hak menjaga hak saya itu wajib bagimu. Dia jelaskan kepadanya nusyuz itu bahaya, salah. Bahkan nanti akan menyebabkan suami boleh tidak menafkahinya. Gugur. Ya, nafkahnya. Itu dia nasihati dengan baik. Ini tahap awal. Fa'in abad. Ini perkataan penulis. Kalau dia enggan, sudah dinasihati tapi tetap begitu. Illan nusyuz. Kecuali untuk durhaka, tidak taat. Hajaroha. Ini tahap kedua. Boleh untuk dihajar, di boykot, dijauhi, ditinggalkan, pisah ranjang. Ya, pisah ranjang. Kalau dia mau di kamar ya kita di luar. Kalau dia di luar ya kita di dalam kamar. Kita pisah dulu. Pisah ranjang tapi masih dalam rumah. Tahap kedua ini sesuai dengan urutan di Quran. Karena setelah tadi Allah katakan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Nasihati mereka dengan nasihat yang mendalam. Kalau masih, maka kata Allah, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Pisah ranjang.
Ini tahap kedua ini. Kalau dia tetap. Iya, ini sesuai dengan Quran. Fa'ina qomat alaihi. Kalau dia tetap sudah dinasehati tidak dengar, sudah dijauhi dari tempat tidur tetap. Malah sebagian perempuan senang. Alhamdulillah. Nih ya. Tetap dia. Maka dorobaha, ini tahap ketiga. Dia boleh memukulnya. Jadi ini harus perhatikan. Sebagian orang langsung pukul. Langsung pukul. Enggak, ada tahapnya. Nasihati dulu. Kalau tetap bisa ranjang. Kalau tetap baru pukul. Baru pukul. Nah ini juga sesuai dengan Quran tadi. Allah katakan. Wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Ini tahap ketiga. Pukul mereka. Jadi tidak boleh satu kali langsung. Sudah dinasehati, langsung jauh ranjang, pukul. Tidak boleh, ini tahap-tahap. Kalau tidak ada perubahan, baru naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya. Jadi suami itu berarti berat, karena harus sabar. Kalau istrinya durhaka saja, harus tahap itu yang ditempuh. Iya. Ini kalau dia dikhawatirkan tidak taat. Tapi kalau taat, tidak boleh. Tidak boleh dipisah ranjang, tidak boleh dipukul kalau taat. Karena penutup ayatnya Allah katakan, fa'in ato'nakum fala tabagu alaihinna sabila. Jika mereka mentaatimu, dia bukan perempuan yang durhaka, dinasehati dia mendengar, dikasih tahu langsung dia mendengar. Kalau dia pokoknya dia taat, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Iya. Ini ayat harus diingat. Kalau perempuan itu taat, jangan cari-cari masalah untuk menyusahkannya. Untuk menyusahkannya. Ini disebutkan. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Terkait dengan istri. Jadi sini 3 poin disebutkan. Pertama diingatkan dulu laki-laki itu pemimpin. Karena kadang perempuan itu dia durhaka merasa dia adalah pemimpin. Dia adalah pemimpin. Pokoknya ucapannya harus diterima. Apalagi kalau laki-laki itu dibiayai oleh istri. Ya kalau kamu biayai suamimu, jazakillah khairan. Kamu telah berbuat baik. Tapi bukan hal itu menjadikanmu adalah pemimpin. Kamu kasih biaya suami, terima kasih banyak. Masya Allah. Ya. Kan begitu. Tapi tidak menjadikannya itu dia adalah pemimpin. Tidak. Itu sedekah. Dia mau bersedekah kepada suaminya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang diingatkan. Laki-laki pemimpin. Supaya kalau perempuan itu dinasehati. Ini nasihat pemimpin. Iya. Ini adalah nasihat apa? Pemimpin. Namanya nasihat pemimpin harus apa? Ditaati. Karena juga suami masalahnya. Suami itu tanggung jawabnya besar. Kalau suami tidak menasehati istrinya. Masalahnya besar sekali. Dia tidak cium bau surga. Dia tidak cium bau surga. Karena ada di hadis. Nabi SAW bersabda. Man istar'allahu ru'iyatan. Thumma lam yuhidhu binasihatin. Lam yajid ru'iyatal jannah. Siapa yang diberikan satu beban tanggung jawab kepemimpinan. Kemudian tidak menasehati. Membarengi. Tanggung jawab itu dengan nasihat. Dia tidak dapat bau surga. Makanya tanggung jawab suami adalah menasehati.
Dan istri harus tahu diri bahwa dia itu adalah yang dipimpin. Harus terima nasihat. Harus terima nasihat. Makanya kalau dia tidak dengar, nah ini tahapnya. Boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Ini yang disebutkan. Kemudian beliau katakan, wayasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Gugur dengan adanya kedurhakaan tadi bagiannya dan nafkahnya. Kan nanti ada dalam masalah talak 1, talak 2 itu tidak menggugurkan nafkahnya. Ketika seorang suami mentalak istrinya dengan masih talak 1, masih tetap wajib dia nafkahi istrinya. Masih tetap wajib dia biayai istrinya. Demikian pula kalau talak 2. Talak 2 juga masih. Nanti talak 3 baru gugur. Baru gugur nafkahnya. Tapi kalau nusyuz itu gugur nafkahnya. Karena ini perempuan. Memang dia tidak mau dinasehati. Bahkan sudah level pukul masih tetap begitu. Masih tetap seperti itu. Maka dengan dia tidak mendengarnya, berarti dia tidak mau dipimpin. Ketika tidak mau dipimpin, berarti tidak mau dinafkahi. Gugur nafkahnya. Ini yang disebutkan oleh beliau terkait dengan perempuan yang dikhawatirkan durhakanya. Dikhawatirkan durhakanya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, pasal wal khul'u jaizun. Sekarang masalah khulu'. Khulu' itu boleh. Khulu' boleh. Sebagaimana talak juga itu boleh. Kalau memang mengharuskan tidak bisa ketemu lagi, tidak bisa cocok lagi, maka boleh talak. Demikian. Kalau talak itu laki-laki, khulu' perempuan. Kalau laki-laki yang menceraikan namanya talak. Kalau perempuan yang minta diceraikan namanya apa? Khulu. Namanya khulu. Khulu boleh. Khulu itu boleh. Ala iwadin maklum. Khulu itu boleh di atas iwad yang dimaklumi. Boleh di atas biaya yang dimaklumi. Artinya kalau seorang perempuan mau dikhulu, dia bilang saya minta diceraikan. Misalnya sudah tidak mampu lagi bersamanya, suaminya memang kalau dia tetap hidup bersamanya bisa membahayakan agamanya atau bisa membahayakan dirinya. Dia perempuan yang taat, tapi suaminya. Kalau tadi kan masalah nusyuz, istrinya yang masalah. Kalau ini istri bagus, taat. Istrinya taat, tapi suaminya. Kalau dia tetap bersamanya, maka membahayakan dirinya atau membahayakan apa? Agamanya. Maka boleh dia minta cerai. Minta diceraikan. Bahkan ala iwad. Maklum. Boleh minta dengan tebusan yang dimaklumi. Artinya dengan ada pembagian. Saya minta cerai misalnya rumah yang itu untuk kamu. Atau sudah ini rumah punya saya tapi saya kasih kamu uang 1 ember misalnya. Boleh. Boleh. Iya. Hal tersebut dilakukan. Iya. Dikatakan boleh karena memang ada dalil Quran. Terkait dengan firman Allah di Al-Baqarah. Masalah talak. Fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tidak ada masalah, tidak ada dosa atas keduanya. Terhadap apa yang mereka pidahkan, tebuskan dengannya. Tapi tidak apa-apa seorang perempuan itu minta khulu. Iya, minta khulu. Makanya belum bilang jaiz. Dan ini disepakati. Ya kan
bolehnya. Akan bolehnya hal tersebut. Kalau memang sekali lagi tidak bisa lagi dia tahan dengan kehidupan itu. Kemudian watam likul mar'a nafsaha, dan perempuan memiliki hak penuh terhadap dirinya. Memiliki hak penuh. Makanya di pengadilan, di KUA, kalau seorang perempuan minta khulu di pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan hal tersebut. Dia akan menyurati si suami. Dia akan menyurati si suami. Dia datang atau tidak, kalau datang itu nanti akan ditanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan yang disebutkan oleh si perempuan. Ya, terkait dengan disebutkan oleh si perempuan. Perempuan ini kalau minta khulu dia punya hak. Dia memiliki hak penuh terhadap dirinya. Wala roj'ata lahu 'alaiha. Ya, di sebagian cetakan la roj'ata lahu 'alaiha, dikatakan illa binikahin jadid, ada tambahan kecuali dengan pernikahan yang baru. Artinya ini bedanya khulu dengan talak. Khulu itu kalau dia minta khulu langsung seperti talak 3. Tidak ada lagi hak untuk kembali kecuali akad baru. Itu bedanya. Kalau talak, laki-laki yang mentalak, maka ada tahapnya. Talak 1 nanti akan datang di pembahasan talak. Talak 1 masih bisa kembali. Talak 2 masih bisa kembali. Tidak perlu akad, tidak perlu nikah dulu. Talak 1 dan talak 2. Talak 3 tidak boleh kembali. Nanti akan diatur, dibahas oleh penulis. Khulu tidak ada. Kalau memang mau kembali nikah baru, berarti langsung talak 3. Bahkan dalam pembahasan ulama rahimahumullah tidak ada iddah. Walaupun yang benarnya masih tetap berlaku iddah. Itu 3 kali haid. Masih berlaku apa? Iddah. Karena khulu ini masuk di hukum apa? Cuman dia langsung seperti hukumnya talak apa? Talak 3, itu saja. Makanya perempuan memiliki hak terhadap dirinya. Dan tidak ada bagi laki-laki ini untuk roju kepada perempuan itu kecuali dengan akad baru. Kecuali dengan akad yang baru. Itu menunjukkan apa yang beliau katakan ini adalah menunjukkan bahwa ini khulu hukumnya seperti talak 3. Sampai sekali lagi para ulama sampai berselisih. Dia ini punya iddah atau tidak? Sampai seperti itu. Walaupun saya bilang tadi yang benarnya punya iddah. Karena ini masuk hukum talak, tapi talaknya siapa? Perempuan. Talaknya perempuan. Ini yang beliau katakan. Terus, ini bedanya dengan talak. Ini bedanya dengan talak. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wal haid. Masya Allah. Boleh khulu ketika suci, boleh khulu ketika haid. Oh, ini bedanya juga dengan talak. Kalau talak, nanti kita akan dibahas, akan disampaikan oleh penulis nanti. Talak di waktu haid itu tidak boleh, haram. Itu masuk nanti di talak bid'ah. Karena talak itu ada 2 jenis. Pokok, talak sunnah, talak bid'ah. Bukan sunnah mentalak, tapi namanya yang para ulama sebut dari dulu. Dan ada talak bid'ah. Maksudnya bid'ah orang talak di situ. Bid'ah orang talak di situ dan haram hukumnya. Di antaranya saat perempuan itu haid. Ya. Tapi khulu itu boleh walaupun saat haid. Khulu boleh walaupun saat haid. Ini bedanya. Wala yahaqul mukhtali'ata tolakun. Dan tidak ikut hukum talak terhadap orang yang khulu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebagian ulama mengatakan seperti penulis.
tidak ikut hukum talak terhadap perempuan yang khulu. Tidak ikut. Berarti tidak ada berlaku iddah. Kenapa bisa? Karena itu tadi. Kan sudah proses ini. Juga khulu ini. Sudah ada proses ketika ya suami dia tidak memenuhi haknya istri bisa mengajukan apa? Khulu. Ya. Dan ini madhab ya, ini pendapat. Ini pendapat. Sebagian ulama lagi tetap diikutkan masalah seperti talak. Dalam artian dalam masalah iddahnya tetap ikut. Cuman dia langsung masuk di talak 3. Ya. Masuk di talak 3. Kemudian berikutnya setelah itu belum masuklah masalah talak. Ini terkait dengan laki-laki. Faslun, pasal, wat tolaku dorban. Talak itu ada 2 jenis. Ketika seorang mentalak istrinya, maka ada 2 bentuk cara talaknya yang kita dapati. Ada sorihun, jelas, ada kinayatun, kiasan. Kinayah. Dia tidak jelas sebagai lafaz talak, tapi bisa semakna mengarah ke talak. Beliau akan sebutkan 3 lafaz jelas dianggap talak secara jelas. Fastorihu salah satu alfaz. Talak yang bentuknya sorry, nyata, jelas, tidak butuh niat kalau itu terucapkan. Perlunya kita tahu ini sorry, ini tidak sorry, ini kinayah, karena nanti ini jatuh atau tidak talaknya. Talak sorry itu bentuknya 3. Pertama, lafaznya at-tolak. Dia lafadzkan dengan kata talak. Saya talak kamu. Itu sorry itu. Wal firaq. Atau dia jelas bilang kita pisah. Wassaroh. Atau dia ucapkan dengan kata sorry. Kamu bebas. Ini jelas talak namanya. Jadi dia bilang talak. Dia bilang pisah. Dia bilang kamu bebas. Itu dikatakan sebagai talak yang sorry. Iya. Ini 3 perkara yang dianggap sorry dalam lafaz talak. Dan kalau seperti ini modelnya, kata beliau wala yaftakiru sorihut talak ilan niyah. Talak yang sorry tadi tidak butuh kepada niat. Tidak perlu kita tanya lagi, kamu niatkan enggak? Tidak butuh. Jadi harus diperhatikan ini. Ketika dia bilang saya talak kamu, kita pisah, kamu bebas mulai hari ini. Tidak butuh kita bilang kamu niatkan talak enggak? Tidak perlu. Ini yang perlu kita tahu. Kenapa kita perlu tahu ya lafaz yang sorry. Lafaz yang sorry. Iya. Kemudian dan 3 lafaz ini yang beliau sebutkan ini semua lafaz Quran. Semua lafaz Quran. Kalau tolak Allah katakan at-tolaku marrotan. Talak itu 2 kali. Terus mana yang ketiganya? Ya ketiga imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan. Itu sudah 3 talak ketiga. Setelah 1, 2 ya kita pegang atau yang kita pertahankan dengan baik atau kita bebaskan. Tasrihun. Nah, dilafadzkan dengan tasrih. Dibebaskan dengan baik. Iya, dimerdekakan dari ikatan pernikahan. Adapun lafaz pisah, firman Allah, au farikuhunna bima'ruf. Atau farik, pisah dengan mereka, perempuan itu, dengan baik. Dengan baik. Ini 3 lafaz. Dan ini tidak butuh kepada niat. Sementara wal kinayah, sementara lafaz yang kinayah,
Lafat kinayah ini lafat yang kiasan. Ya, tidak zahir, tidak nampak kalau itu adalah ucapan cerai. Iya. Ini lafadznya sangat banyak. Makanya beliau bilang kullu labdin ihtamalat tolak wa ghairah. Semua lafaz yang kemungkinan talak atau selainnya. Jadi bisa maknanya dia talak atau bisa juga tidak. Ini dibilang kinayah. Ini dibilang kinayah. Banyak contohnya yang disebutkan oleh para ulama. Misalnya dibilang anti kholiyah, kamu kosong. Maksudnya kosong dari suami. Itu sudah dianggap talak tapi kinayah. Kamu kosong. Ya. Atau dia bilang, ya, battah. Battah artinya putus hubungan. Tapi lafadznya bukan kita putus. Kita pisah. Tapi dia lafadzkan dengan lafadz yang mengandung makna ke situ. Ya. Atau dia bilang, ya, kepada perempuan itu, ya, lafadz-lafadz yang mengarah ke makna, ya, talak. Seperti dia bilang, kamu haram. Kamu haram bagiku. Ini kan kamu haram, ihtimal, kemungkinan maksudnya kamu haram saya nikahi, berarti mahramnya, berarti talak. Bisa juga kamu haram, maksudnya haram saya makan. Kan bisa juga begitu, berarti tidak talak. Kan dia cuma bilang memang haram, tidak boleh memakan istri. Kan begitu. Jadi ini namanya ihtimal. Mungkin maknanya ke sini, mungkin ke sana. Oh ini namanya kinayah. Kinayah. Ya. Ini bisa masuk di ucapan talak secara kinayah. Atau dia bilang begini, keluar dari rumah. Keluar dari rumah ini. Ini kan tidak bilang kita talak. Dia cuma bilang keluar dari rumah ini. Idhabi, pergilah ke rumah orang tuamu. Itu kan bisa ihtimal apa? Talak. Bisa juga ihtimal lain. Kan begitu. Berarti ini talak juga namanya. Tapi secara apa? Kinayah. Secara kinayah. Ini disebutkan. Iya. Atau dia bilang, berhijab kau. Berhijab kau dari saya. Nah, berhijab. Dia suruh istrinya apa? Berhijab dari dia. Berarti apa itu? Kan yang berhijab itu kalau bukan apa? Mahram. Bukan mahram. Wah ini masuk juga talak. Tapi namanya talak secara apa? Kinayah. Pokoknya kata penulis, semua lafaz yang ihtimal, kemungkinan maknanya ke arah talak, maka ini bisa talak namanya tapi kinayah. Hanya saja bedanya dengan talak yang jelas, wa yaftakiru ilan niyah. Kalau ini butuh kepada niat. Butuh kepada niat. Jadi si istri boleh bertanya balik, memperjelas kepada suaminya. Apa maksud tak itu? Suruh saya pergi dari rumah. Dia bilang, maksudku saya talak. Ah, selesai. Talak. Iya kan begitu. Jadi karena kenapa butuh ditanya? Karena ini butuh pada apa? Niat dari yang mengucapkannya. Butuh kepada niat dari yang mengucapkannya. Ah, ini bedanya. Jadi faedah kita tahu ini lafaz jelas dan tidak jelas ini tadi. Niat atau tidak. Niat atau tidak. Makanya ketika seorang marah sama istrinya, dia bilang kita pisah. Ini lafaz soriha, tidak butuh niat. Ya kan? Atau kita bilang kita cerai. Oh ini lafaz soriha, tidak butuh dia niat. Paham kan? Jadi tidak perlu kita tanya, kita serius itu tidak perlu. Tidak perlu, karena lafaz apa ini? Lafaz jelas.
Lafaz jelas. Ya kecuali kemarahan menguasainya, dia sudah seperti orang gila, marah sudah seperti orang gila dia. Iya, tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan. Nah, ini nanti masuk di orang yang tidak sah talaknya. Akan ada sebentar. Orang yang tidak sah talaknya. Iya, orang yang tidak sah talaknya. Setelah itu, beliau berkata berikutnya, wan nisa'u fihi darban. Perempuan dilihat dari talak ini dia ada dua jenis. Darbun fitolakihinna sunnah wa bid'ah. Iya, ada satu jenis dalam mentalak mereka itu ada sunnah dan bid'ah. Ini dianggap satu jenis walaupun ini 2 poin. Ya, dan ada nanti bukan sunnah bukan bid'ah. Bukan sunnah bukan bid'ah. Ini jenis pertama. Siapa itu talaknya adalah talaknya sunnah dan talaknya bid'ah. Beliau katakan wahunna wa bid'ah wahunna dawatul haid. Talak bid'ah ini adalah talak perempuan yang sedang haid. Ya. Atau bisa juga dikatakan dari awal ini adalah yang berputar hukumnya ke sunnah dan bid'ah adalah talak perempuan yang masih keluar dari haidnya. Bukan maksudnya keluar dari haid yang lagi keluar dari haidnya. Bukan. Maksudnya perempuan yang masih haid. Karena perempuan itu ada dua. Ada perempuan yang masih haid, ada perempuan yang sudah putus asa dari haid. Sudah tidak haid lagi. Maka kalau perempuan yang masih haid, maka talaknya bisa sunnah, bisa bid'ah. Bisa sunnah, bisa apa? Bid'ah. Kalau perempuan itu masih subur, kandungannya masih haid, maka bisa sunnah, bisa bid'ah. Kapan sunnah? Kapan bid'ahnya? Fasunnatu ayyuki'a at-talaqa fi tuhurin ghairi mujami'in fi. Masya Allah. Talak yang dianggap sunnah itu kalau dia talak seorang perempuan dalam keadaan perempuan itu suci dan dia belum berhubungan badan saat setelah suci. Jadi istrinya haid, kemudian dia suci. Dia tidak datangi istrinya sama sekali, kemudian qadarullah terjadi masalah, dia ceraikan istrinya. Ini masuk dalam hukum talak, namanya talak apa? Sunnah. Iya. Sementara bid'ah apa? Lawannya. Wal bid'atu ayyuki'ut talaqa fil haid. Dia jatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan apa? Haid. Dalam keadaan keluar dari haid. Atau fituhurin jamaah fihi. Atau dia talak saat istrinya sudah suci, tidak sedang haid. Cuman dia sudah datangi istrinya. Jadi paham ini ya? Ada seorang istri suci dari haidnya. Kemudian karena pas suci, suaminya datangi. Setelah itu qadarullah terjadi masalah, dia lagi tidak haid. Cuman sudah berhubungan badan setelah haid. Setelah haid, suaminya talak. Ini juga masuk dalam jenis talak bid'ah. Ini kelompoknya. Jadi talak sunnah tadi itu sedang tidak haid dan belum dia datangi setelah sucinya. Sementara talak bid'ah saat darah haid keluar atau sudah suci tapi dia sudah datangi. Kemudian dia talak. Ini disebut talak bid'ah. Nah, ini masuk dalam satu jenis. Yang pada hakikatnya ini dua. Ini dua tapi tergolong satu. Wadarbun laisa fitolakihinna sunnah wala bid'ah. Dan ada jenis perempuan talak mereka, mentalak mereka tidak masuk dalam golongan sunnah, tidak juga masuk dalam golongan bid'ah. Tidak sunnah, tidak juga bid'ah. Wahunna arbaun. Ini ada 4 jenis perempuan. Pertama as-sogiroh, perempuan yang masih kecil, belum balik. Kadang-kadang ada orang menikah dengan perempuan yang masih
kecil. Ya kan boleh. Tapi nanti baru bersama. Seperti Nabi SAW. Belum menikahi Aisyah saat umurnya masih 6 tahun. Masih 6 tahun. Tapi Nabi enggak bersamanya. Cuman akad saja. Nanti udah besar. 9 tahun umurnya baru Nabi bersamanya. Tapi 9 tahun orang Arab ya sudah besar. Iya. Dan sampai 9 tahun bisa. Oh sini masih SD. Paham kan? Iya. Jadi sudah bersama. Jangan sampai nanti dipraktekkan pulang. Kita ada aturan pemerintah. Dan sampai nanti ada yang punya anak 6 tahun. Mau kau nikah sama anak? Nah, gampang. Nanti saja baru kalian bersatu. Yang penting akad dulu untuk mengikat. Ya, itu kalau di negara kita kan kita butuh pertimbangkan aturan pemerintah. Iya, aturan pemerintah. Iya. Tapi ini masalah. Jadi sekarang ada orang menikah saat usia masih kecil. Ketika dia mentalak wanita ini masih kecil, itu bukan talak bid'ah, bukan talak sunnah. Kenapa bisa? Karena biasanya perempuan kecil belum haid. Tadi kan talak bid'ah itu adalah talak bid'ah dan sunnah itu berlaku untuk perempuan yang sudah haid. Itu masuk. Jadi ini perempuan anak kecil tidak masuk karena belum haid. Belum haid. Terus wal aisah. Demikian pula perempuan yang sudah putus asa dari haid. Perempuan ini tadi haid. Kemudian ada usia tertentu dan ini tidak ada ketentuan khusus 50 tahun, 60 tahun tidak ada. Dan ini tidak bisa ditentukan secara umur. Karena masalah darah. Kalau darahnya tidak pernah lagi keluar dari haidnya, maka sudah dikatakan dia menopause. Perempuan yang sudah tidak haid lagi. Ketika perempuan yang sudah tidak haid lagi, talaknya itu tidak masuk di talak bid'ah, tidak masuk di talak apa? Sunnah. Iya, talak saja namanya. Ini kedua. Yang berikutnya wal hamil. Demikian pula perempuan yang hamil. 3 ini sebabnya karena tidak haid. Karena anak perempuan kecil tidak haid. Perempuan yang sudah tua tadi tidak haid. Kemudian hamil karena kebanyakan perempuan kalau hamil tidak haid. Walaupun bisa saja dia haid. Karena sebabnya dia tidak haid perempuan hamil adalah karena darah haidnya jadi makanan janinnya kan begitu. Tapi sebetulnya dia punya darah haid banyak sehingga tidak mampu dimakan oleh bayinya kan akan keluar darah haidnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa perempuan hamil bisa haid. Makanya dalam tanda perempuan haid, tanda perempuan hamil bukan haid atau tidaknya. Bisa saja dia keluar darah haidnya tapi ternyata sudah hamil. Makanya dipersyaratkan 3 kali haid. Kenapa? Karena kalau 3 kali haid berarti tidak hamil. Karena seorang walaupun dia sedang hamil awal, bulan awal, hamil itu masih haid. Demikian pula kalau sudah berusia 2 bulan itu masih haid. Bisa haid. Masuk di bulan kedua, tapi kandungannya, tapi masih haid. Ukurannya bukan tertahan dari haid. Paham kan? Tapi kalau sudah 3 kali haid, pastikan sudah tidak hamil. Sudah tidak hamil. Itu kaitannya. Nah, sekarang ada perempuan yang hamil juga mentalaknya bukan dibilang talak bid'ah atau talak apa? Sunnah. Talak saja. Demikian pula termasuk yang talaknya bukan bid'ah, bukan sunnah. Wal mukhtali'atul lati lam yadkhul biha zauj. Demikian pula yang minta khulu, perempuan yang minta diceraikan sebelum suaminya masuk kepadanya. Sebelum berhubungan. Ini juga perempuan yang seperti ini tidak dikatakan apa? Talaknya adalah talak bid'ah, tidak pula talak sunnah. Ini kalau kita jumlah berarti talak itu adalah ada talak saja, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Bisa kita katakan 3. Talak sunnah itu talak saat perempuan ini suci dan belum berhubungan badan setelah suci.
Nah yang mana talak bid'ah saat perempuan itu haid atau sudah suci dari haidnya tapi mereka sudah berhubungan badan. Ini talak bid'ah. Adapun selain dua itu makanya talak, namanya talak saja. Namanya talak saja. Ini 3 jenis nama talak, pembagian perempuan. Pembagian perempuan dari sisi talak. Kita cukupkan dulu sampai situ. Insya Allah masih ada masalah talak ini. Karena nanti ada namanya talak ya yang diperkecualikan dalam talak. Ada juga talak dengan taklik, talak dengan syarat. Ini masih kita sebutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita adzan dulu. وما أمروا Ini ada pertanyaan. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan suami sehingga istri boleh minta cerai atau khulu? Kesalahannya tentunya macam-macam. Yang penting dia su'ul mu'asyarah. Buruk. Ya, hubungan dengan istrinya. Dia orang yang buruk hubungannya. Apakah buruk dalam nafkah lahiriah ya atau batiniah ya atau hal yang lain lafaz kias yang terucap oleh suami itu masuk ke level talak berapa Ustaz? Selama itu dari suami maka ya tidak sama dengan khulu, levelnya bisa 1, kemudian kalau dilanjut jadi 2 yang kita akan bahas nanti. Yang kita akan bahas nanti terkait dengan ya level talak itu. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Setelah menikah, siapa yang lebih utama untuk diikuti? Suami ikut tinggal sama istri atau istri wajib ikut sama suami untuk tinggal di kampung suami? Ya, ikut keputusan suami. Cuman suami boleh meminta saran istri. Kalau suami memutuskan ikut tinggal di kampung halamannya, ya kita ikuti. Kita ikuti. Iya, karena wajib seorang istri taat kepada suaminya selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Karena Nabi SAW beliau katakan, "Lau kuntu amiran imra'an yasjudu limri'in la'amartul mar'ata antas judali zawjiha." Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami dan wajibnya mentaatinya selama tidak ada maksiat kepada Allah. Jadi ikut keputusan suami hal tersebut. Apa hukumnya apabila kita sudah bernadar namun kita tidak mampu memenuhinya atau mengerjakannya? Apa yang harus dilakukan? Bayar kafarah sumpah. Kita bayar kafarah sumpah. Ya. Kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Tentunya itu setelah ya
tidak mampu membebaskan budak. Kan itu kita langkahi karena sekarang tidak ada budak. Karena yang pertama kafaroh sumpah bebaskan budak. Sama juga dengan nadar. Kalau tidak mampu maka itu tadi beri makan 10 orang miskin atau beri pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Maka berpuasa 3 hari. Itu yang dilakukan kalau seorang tidak mampu melakukan nadarnya. Wallahualam. Saya seorang tenaga kesehatan di sebuah klinik swasta. Bagaimana hukum menerima hadiah berupa makanan atau uang tip dari pasien di luar dari biaya penanganan yang telah mereka bayar kepada pihak klinik? Lalu bagaimana jika ada pasien yang minta diberikan pelayanan kesehatan di rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik klinik? Apakah itu dibolehkan? Untuk yang pertama, uang tip atau hadiah kepada seorang pekerja di lembaga apapun, maka itu diberikan keputusannya kepada yang punya lembaga itu. Kalau kita sekarang kerja, contoh kasus ini kerja di klinik, maka tidak boleh kita langsung makan, tidak boleh kita langsung ambil, kecuali atas izin dari pemilik klinik. Kita sampaikan kepadanya, kita kasih tahu. Tapi ini ada yang kasih saya makanan. Kita kasih kembali kepada dia. Ada yang kasih saya uang. Kalau yang punya bilang, kamu boleh makan, kamu boleh ambil, halal. Kalau tidak boleh. Tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, waktu itu Nabi mengutus seorang untuk mengumpulkan zakat. Sebagai pengumpul zakat. Saat dia mengumpulkan zakat, ada orang keluarkan zakatnya dan ada kasih hadiah dia. Sebagai pemungut zakat. Saat dia kembali kepada Nabi SAW, dia bilang ini zakat dan ini hadiah yang dihadiahkan ke saya. Dia langsung bilang begitu. Nabi tidak menegurnya di situ, Nabi langsung naik mimbar. Supaya kesalahan itu tidak terjadi. Kita kalau sebagai pekerja, tidak boleh itu terjadi. Maka Nabi naik ke mimbar. Belum marah. Belum menasihati. Kenapa si fulan tidak duduk saja di rumahnya? Tunggu hadiahnya datang. Tunggu hadiahnya datang. Artinya ini kan hadiah. Didapat karena kita bekerja kepada seorang. Maka hadiahnya itu milik yang kasih kerja. Bukan miliknya pekerja. Tapi milik yang kasih kerja. Karena kenapa? Kita dapat hadiah karena kita bekerja di situ. Makanya Nabi bilang, kenapa tidak duduk saja di rumah tunggu hadiahnya datang? Itu teguran keras dari Nabi SAW. Ya, dari kejadian inilah kita kiaskan seluruh pekerja. Begitu hukumnya. Begitu hukumnya. Kalau kita bekerja di sebuah lembaga, apapun yang dikasih ke kita karena sebab kita bekerja di situ, maka itu punyanya lembaga itu. Punyanya lembaga itu. Misalnya contoh sederhana, misalnya kita di JF misalnya sini. Iya. Ada orang ya kasih dibawa. Siapa misalnya dibawa? Hah? Relawan misalnya. Dia kasihkan, dia lagi jaga mobil. Maka tidak boleh dia langsung makan. Kecuali atas izin dari siapa yang suruh dia jadi relawan. Tidak boleh diambil. Kecuali dikasih, oh iya ambil mie itu. Iya, rezeki kita. Itu baru halal. Kalau tidak maka tidak halal. Sama dengan ini. Lalu bagaimana jika pasien yang meminta diberikan pelayanan kesehatan di rumahnya tanpa sepengetahuan pemilik klinik? Apakah itu dibolehkan? Ya kalau kita sebagai pekerja, ya tidak boleh memberikan pelayanan itu tanpa izin dari yang mempekerjakan kita. Ya, yang mempekerjakan kita. Kalau kita ada ikat kontrak. Kalau kita ada ikat kontrak. Sama
yang punya klinik, wallahualam. Apakah ketika sudah talak dan masa iddah selesai, maka apakah akad baru lagi? Apakah apabila mau rujuk lagi? Nanti ini insya Allah kita belum bahas bagaimana kalau talak satu, talak dua, kemudian mau rujuk. Betul? Mengenai yang apoteker tadi Ustaz, yang memberikan pelayanan di luar tempat kerjanya. Ini walaupun di jam kerjanya, selain jam kerjanya juga tidak boleh. Maksudnya di malam hari mungkin begitu Ustaz. Boleh kalau selain jam kerjanya, tapi lihat dulu syarat. Oh begitu. Iya, akad kontraknya. Kan biasanya ada akad kontrak. Jangan sampai ada akad kontrak di situ. Pasien saya tidak boleh dibawa ke rumah. Kan seorang muslim harus di atas syarat. Baik Ustaz. Jadi dilihat. Jazakallah. Bagaimana kalau suami suka mengatakan kepada istrinya, istri pembawa sial. Hanya karena istrinya telat membangunkan suaminya untuk pergi berdagang di pasar. Suaminya marah-marah karena menganggap istrinya penyebab pembelinya pergi. Ini suami seperti ini suami syirik. Ini tatoyur, ini dibilang tatoyur, khurafat. Dibilang ini model begini, ini khurafat. Karena dia menyandarkan kesialan, kurangnya rezekinya kepada yang dia alami. Ini syirik, ini tatoyur namanya, tahayul. Inilah dibilang tahayul. Kata Nabi, at-tiaratu syirkun, tahayul itu syirik. Iya. Kita nasihati, sampaikan kepada suaminya. Iya, itu tidak boleh kalimat seperti itu. Iya, istri itu bukan pembawa sial. Iya, kesialan itu semuanya adalah dari takdir Allah. Ini masuk dalam mencela takdir. Masuk dalam mencela takdir. Mencela angin saja tidak boleh. Iya kan? Apalagi istri tak orang yang berakal. Orang yang berakal. Angin saja yang tidak punya perasaan, tidak boleh dicela. Kata Nabi SAW, la tasuburi. Tidak boleh kalian mencela angin. Tidak boleh. Ada angin kencang, dia bilang, ini angin menyebabkan saya tidak bisa jual. Menjual, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Dalam lafaz lain lagi, kata Nabi SAW, la tasubud dahar. Jangan mencela masa, itu lebih luas lagi. Panas, dingin, hujan. Tidak boleh dicela. Kenapa? Kata Nabi, fa innallahu waddar. Karena Allah lah masa itu, maksudnya Allah yang menciptakannya. Uqallibul lail wan nahar. Allah membalik malam dan siang. Kalau kita mencelanya berarti kita mencela Allah. Yang mengaturnya. Yang mengaturnya. Tidak boleh. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak dibolehkan suami berlaku seperti itu. Wallahualam. Silakan, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas waktunya. Saya cuman penasaran lagi Ustaz mengenai tadi Ustaz yang tip. Ini Ustaz, apakah ini misalnya ada sebuah perusahaan punya cabang misalnya Ustaz. Nah ini kan dikatakan kepada pemiliknya, pemilik atau bisa dengan perwakilan Ustaz. Misalnya salah satu contoh Ustaz, mungkin banyak yang terjadi. Yang kita lihat ini contoh kayak pemasangan kayak wifi di rumah. Biasa itu kan itu kalau dia sudah pasang wifi Ustaz, biasa itu yang punya rumah karena mungkin capek dia lihat manjat-manjat, pasangkan wifi-nya, kadang dikasih tip. Nah, ini Ustaz, dia harus izin, misalnya dia harus sampaikan kepada koordinatornya saja cukup,
Terus koordinatornya bisa tidak punya hak bilang, oh ambil Mi saja. Atau memang harus yang punya langsung Telkom. Atau kepala cabang, atau langsung kepala pusat, Ustaz. Karena ini kadang susah memang kalau misalnya langsung pusat biasanya, Ustaz. Iya, Iya, Ustaz. bahaya itu. Iya, Ustaz. Iya. Ini banyak Tidak, terjadi. boleh kepada yang diwakilkan. Bahaya kalau begitu, kalau kita kerja di pemerintah harus telepon Bapak Presiden. Iya, Ustaz. Nah, boleh diwakilnya. Boleh diwakilnya. Berarti cukup koordinator SPV begitu, Ustaz, Iya, ya? yang diwakilkan oleh atasan. Oh iya, Ustaz. Jazakallah khairan. Oh iya. Bismillah Ustaz, bila istri sering bertengkar dengan suaminya, kadang suaranya lebih keras dengan suami. Tapi setelah itu suami istri ini baik lagi. Tapi hal seperti ini kadang berulang lagi bertengkar lalu baikan. Apakah istri masih bisa masuk dari pintu surga manapun meskipun ia rajin sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan? Iya, diharapkan masih bisa. Alhamdulillah, tidak ada yang menghalangi kita. Yang penting kita tahu ya alhamdulillah. Sadari hal tersebut, kita bertobat. Kalau jatuh lagi, bertobat lagi. Bertobat lagi. Iya. Tidak ada yang menghalangi kita dari surga. Kalau kita bertobat kepada Allah. Apakah ketika sedang marahan suami istri, salah satu dari keduanya mengucapkan cerai meki. Apakah ini sah? Tapi setelah itu kembali damai lagi. Dan ini sangat sering terucap. Tapi setelah itu damai kembali. Kalau sudah reda marahannya, ya sah kalau dibilang cerainya. Itu masuk talak 1. Nanti kita akan bahas ini masuk talak 1. Dan masih boleh rujuk. Rujuknya itu nanti kita akan jelaskan dengan cara berhubungan badan. Habis marah-marah, tadi kan kesetanan. Iya, pergi setannya akhirnya mereka pelukan. Berhubungan badan kali 0 lagi. Kali 0 lagi. Setelah itu berkali lagi. Cerai lagi. Nah, ini bagus dipukul. Iya. Ada orang begitu. Saya dapat kejadian di Yaman. Orang dia sedikit-sedikit ceraikan istrinya. Sampai suatu ketika dia ragu. Ini masih istriku atau sudah bukan? Karena sering sekali saya bilang talak. Marah talak. Dinaikkan ke Syekh. Iya, dibawa dia ke Syekh. Dia ceritakan kejadiannya. Saya ambil tongkatnya. Lari dia. Itu setan itu. Kamu sekarang ragu. Kalau kamu ceraikan istrimu, kemudian kamu sudah datangi, batal. Batal cerainya. Kali 0 lagi. Ini kamu sekarang setan ini. Makanya saya langsung angkat tongkat, lari dia. Iya. Alhamdulillah itu hanya was-was. Was-was karena talak 1 nanti kita akan jelaskan insyaallah. Talak 1 dan talak 2 itu kapan seorang itu sadar kembali dan mereka berhubungan badan itu sudah gugur. Tidak terhitung lagi walaupun nanti kejadian lagi. Iya. Dan seorang tidak boleh mudah mengucapkan talak. Tidak boleh seorang itu mudah mengucapkan talak. Apa Ustaz, berdosakah saya ketika suami mengajak berhubungan sementara saya sedang sakit atau kecapean? Suami memiliki kebutuhan hampir setiap hari atau setiap malam. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Apa yang harus kita bilang ini? Kalau berdosanya, jika memang kita udurnya udur syar'i, tidak berdosa. Maksudnya kita memang tidak mampu sama sekali. Ya, tidak mampu. Sama sekali, tidak berdosa kalau ada udur. Iya. Cuma kalau dibilang hanya, ini kan kalau dibilang sakit. Sakit ya,
dia tidak bisa mandi, tidak mampu. Kalau dia berhubungan melayani suaminya akan tambah parah sakitnya. Ini namanya udzur, tidak berdosa. Adapun kecapean, tidak. Ya kan? Kalau kecapean, layani saja biar capek. Kan tidak usah kita bergerak bagaimanapun. Iya. Biarkan saja dia bekerja sendiri. Pasrah, Mak. Biarkan saja. Kalau kecapean itu bukan alasan. Itu bukan alasan. Iya. Kemudian tadi terkait dengan kalau kita memang tidak bisa layani sementara suami butuh setiap malam, suruh dia menikah. Kemudian apa kita tidak mampu, nah dia kebutuhannya, ya dia maunya itu setiap hari seperti sholat, mau mandi setiap kali sholat. Iya, mau sholat subuh mandi, sholat duhur mandi, sholat asar mandi, sholat maghrib mandi, isya mandi. Kalau ini, kalau kita tidak mampu, ya boleh kita suruh menikah yang kedua. Iya, boleh. Nah, itu yang dibilang kemarin di pembahasan hukum pernikahan. Hukum pernikahan. Boleh. Atau kalau memang kita tidak mampu menanggung hal itu, ya kita tidak bisa menahan kecemburuan kalau ada lagi yang lain, ya boleh kita minta cerai. Daripada kita sakit. Kan begitu. Iya. Itu yang disebutkan. Wallahu alam. Walaupun kita katakan juga kepada suami, lihat juga istrinya kasihan. Iya. Kalau istrinya sakit, ya maklumi juga. Maklumi juga. Sabar. Iya. Sabar. Demikian pula kalau istrinya capek, dilihat juga. Iya, alhamdulillah. Karena istri itu ya bukan hewan yang tidak punya perasaan. Yang tidak punya perasaan. Kalau suaminya mau, pokoknya ya dia tidak pikirkan perasaannya. Kita laki-laki kan manusia punya perasaan. Itu di sisi lain kita katakan pada suaminya. Ustadz, bila ada seorang istri yang telah menduakan cinta suaminya dengan laki-laki lain, naudzubillah. Namun karena rahmat dan hidayah Allah, istri ini bertobat dan ingin kembali ke suaminya. Tapi suaminya tidak mengetahui aib yang telah dilakukan istrinya. Apakah istrinya boleh berkata jujur dengan aib yang pernah dilakukan bila suami curiga dengan istrinya dan meminta berkata jujur? Iya. Kalau memang suaminya tidak tahu, boleh kita hanya bertobat dan tidak menceritakan. Kita tidak menceritakannya. Itu sudah ditutup oleh Allah, maka tidak perlu kita ceritakan. Tapi kalau istri suami seperti yang dibilang tadi curiga dan minta kita untuk berkata jujur, ya, tidak apa-apa. Ya boleh kita berkata jujur, walaupun nanti pahit jadinya, itu kita tanggung risiko setelahnya. Dan kejujuran itu selalu mengantarkan kepada kebaikan. Tidak pernah itu jujur mengantarkan kepada keburukan. Karena Nabi SAW yang berkata seperti itu. Ya, inna as-sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jadi walaupun nanti pahit, maka kita tetap ke surga. Kita tetap apa? Ke surga. Jadi kalau suami minta begitu, kita jujur saja. Ya kalau memang dia meminta, wallahualam. Bagaimana cara berhenti dari menonton tontonan haram dan cara untuk tidak terjatuh dalam hal tersebut? Ya jauhi sebabnya. Jauhi sebabnya. Karena ya hal tersebut naudzubillah
walaupun kita orang yang ingin baik tapi sebabnya masih ada, ya, maka akan muncul lagi karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda. Tidak akan pernah berhenti untuk menggoda. Jadi jauhi sebabnya sambil meminta pertolongan kepada Allah dan ikhlas dalam bertobatnya. Ana pernah baca bahwasannya jika kita membaca atau mendengar seorang membaca surat At-Tin ayat terakhir, kita dianjurkan membaca menjawab dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wallahu alam, tidak tahu. Nanti kita lihat coba. Wallahu alam. Silakan. Terakhir. Barakallahu fikum Ustaz. Mengenai tip tadi Ustaz. Jikalau ada seseorang itu dia sebagai editor videographer. Terus di satu lembaga jadwalnya itu sudah di luar dari jadwal kerjanya. Terus di luar dari jadwal tersebut beliau menerima tawaran atau tambahan editan yang lain Ustaz dari luar dari kontrak kerjanya. Tetapi di kontrak kerjanya tersebut tidak ada untuk tidak boleh menerima klien dari luar dan sebagainya. Apakah boleh dilakukan tersebut dengan menggunakan peralatannya sendiri Ustaz? Barakallahu fiik. Boleh kalau tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat dari perusahaan dan dia keluar kerja di luar jam kerja yang telah dia tanda tangani, boleh. Yang penting pakai alat sendiri. Adapun pakai alat perusahaan tidak boleh lagi. Harus dikasih tahu kepada yang punya. Itu kalau tidak ada syarat, tidak boleh menerima yang lain. Demikian pula dia tidak kerja di jam kerjanya. Dibolehkan. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.